Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai vokalis, ketemu lagi dengan kami Mr. Purkin. Dan tanpa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Sekarang puasa hari ke-9 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Sesuai dengan bulan Ramadan, tema Ramadan, maka kali ini Mr. Purkin akan bahas masalah madhab dalam bermusik. Selama ini mungkin teman-teman udah sering dengar apa itu madhab, tapi kan kita dengarnya dalam kasanah dunia Islam. Madhab kurang lebih bisa kita simpulkan sebagai pilihan atau cara yang biasa dijalankan atau bisa ditempuh. Kalau di Islam kita mengenal ada 4 madhab yang terkenal, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Nah, kalau dalam bermusik sebenarnya kita juga ada 2 madhab, tapi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu atau mungkin kurang memperhatikan. Jadi di sini kita akan bahas ada 2. Pertama, madhab fix do atau do tetap. Yang kedua, movable do atau do berpindah. Nah, apa bedanya dan apa itu fix do dan movable do? Kalau fix do itu jadi yang dimaksud dengan do adalah C. Jadi apapun yang terjadi, apapun lagunya, konon kata sastrawan, meskipun matahari terbit dari barat dan meskipun bumi bergoncang, do harus ada di posisi C. Sementara yang movable do bisa kita praktekkan lebih fleksibel, yaitu do bisa kita mainkan dengan nada dasar apa aja. Mungkin teman-teman dengar lagu Ibu Kita Kartini mungkin ada yang menuliskan C sama dengan do atau E sama dengan do atau G sama dengan do. Nah itu kalau ada embel-embel nada apa sama dengan itu berarti do-nya bisa berpindah-pindah alias movable do. Oke, kita mungkin bisa di zoom ke sini. Movable do dulu, misalnya ini re mi fa sol mi do. Tapi kita perhatikan teman-teman, tangan saya ada di posisi C. Berarti yang barusan saya mainkan adalah versi movable do lagunya Ibu Kita Kartini, tapi dengan nada dasar C sama dengan do. Yang kedua kita bandingkan dengan misalnya ini. Ini bisa kita sebut juga tapi do yang di sini beda dengan versi pertama tadi. Untuk yang versi kedua, do-nya berada di nada dasar G. Jadi kita boleh sebut juga do, re, mi, fa, sol, mi, do, tapi dengan catatan G sama dengan do. Kalau yang versi pertama tadi C sama dengan do, yang ini G sama dengan do. Inilah yang kita maksud dengan do berpindah atau movable do. Oke, mungkin bisa kita perjelas dengan tulisan. Nah, yang saya perhatikan versi 1 tadi. Ini nada dasarnya C. Kalau kita mainkan pakai nada dasar G. Nah, yang versi pertama tadi kita main pakai nada dasar C. Sementara yang versi kedua kita main pakai nada dasar G. Nah, sekarang kita akan menyebut versi movable do, apa yang fixed do. Kalau versi yang fixed do, maka versi pertama yang saya mainkan nadanya tulis seperti ini. Kalau yang versi kedua berarti harus ditulis seperti ini. Atau yang seperti ini bisa kita tulis dengan versi seperti ini, tapi dengan catatan ini biasanya di depan. Ini catatannya G sama dengan do. Ya, kalau kita kasih catatan ini G sama dengan do, maka bisa kita sebut seperti ini.
Jadi yang do re mi fa sol do yang versi C kan do re la re do. Yang ini yang versi kedua do re la re do. Tapi sebenarnya do-nya itu berada di nada sol. Nah, sekarang kalau kita mau tuliskan, kita kembali ke sini. Kalau kita mau tulis pakai versi yang do tetap, maka kita harus nulis tapi bisa kita tulis seperti ini do re re ra ra ni do, tapi tetap kita kasih, jangan lupa kita kasih catatan G, do nya ada di posisi G, berarti G sama dengan do. Atau kalau mau kita tulis versi yang do tetap, kita nggak pakai embel-embel seperti ini, tapi kita nulisnya seperti ini. Bisa doain teman-teman. Oke, sekali lagi saya jelaskan. Kita bisa menuliskan seperti ini. Coba ini. Tapi ini yang versi do tetap. Jadi do-nya tidak boleh di selain C. Nah, kalau mau kita kurs ke nada do re mi fa sol itu boleh. Tapi kita kasih catatan bahwa do-nya ada di nada dasar G. Nah, itu bedanya do tetap dan do berpindah. Do tetap atau bisa kita sebut fixed do, dan do berpindah atau movable do. Mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk Indonesia seperti apa? Kalau Indonesia jelas kita menganut madzhab do berpindah. Jadi di Indonesia itu apapun, bisa zoom sini lagi ya. Jadi nada ini bisa kita sebut do, ini semua bisa kita sebut do. Yang hitam maupun yang putih maupun yang tengah yang hitam ini, tapi tetap dikasih catatan seperti yang saya contohkan tadi. Ini itu C sama dengan do. Ini G sama dengan do. Tapi kalau untuk negara-negara selain Indonesia bagaimana? Jadi beda negara, beda madzhab atau beda cara yang dipraktekkan. Untuk penganut do berpindah atau movable do atau yang fleksibel, semua bisa dibilang do, tapi dengan catatan seperti ini. Misalnya do-nya di G, itu yang menganut madzhab seperti ini, misalnya Indonesia, ada lagi Amerika Serikat, ada lagi Jerman. Tapi kalau teman-teman di negara yang menganut madzhab yang fix do, ya kita nggak bakalan menemukan catatan seperti ini. Kok ada nada apa sama dengan do, nada apa sama dengan do? Karena memang mereka penganut madzhab fix do, namanya do itu harus atau wajib ain di nada C. Berarti C udah nggak ada lagi embel-embel C sama dengan atau apa sama dengan do. Jadi wajib do-nya itu ada di C. Itu yang penganut madzhab fix do atau do tetap. Untuk penganut madzhab do tetap atau fix do ini, kita sebenarnya mungkin ada negara Jepang, ada negara Tiongkok, ada negara Spanyol, Portugal, mereka menganut. Jadi mereka biasanya nggak bakal ada istilah seperti ini, do sama dengan apa, do sama dengan apa, itu tidak ada. Karena memang do-nya wajib ain di posisi C. Kalau kita di Indonesia dan negara-negara yang menganut madzhab do berpindah atau movable do, jadi semua boleh kita bilang do. Kita acak apapun bisa kita bilang sebagai do. Tapi harus pakai catatan. Sebenarnya sama aja, jadi tergantung kebiasaan di lingkungan kita. Kalau misalnya kita di Indonesia tapi kita menerapkan yang fix do atau do tetap, ya agak susah, karena emang kita harus mengenal kurs atau perbandingan. Misalnya ini tingginya sekian, ini sebenarnya nadanya G. Nah, jadi kita tetap harus sesuai dengan lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita penganut do berpindah, ya kita ikut aja. Makanya lagu-lagu yang biasa kita jumpai, misalnya lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan, kan kita pasti menemui ada catatan kuncinya ini sama dengan do. Nah, itu jelas kalau ada embel-embel seperti itu, keterangan seperti itu penganut madzhab yang do berpindah atau movable do. Jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa
kembali sedikit ke awal, kalau di Islam ada 4 mazhab yang biasa kita praktekkan, yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Kalau di sini ada boleh kita sebut sebagai mazhab itu do tetap atau fixed do, dan do berpindah atau movable do. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa kita komunikasi, bisa saya jawab di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan semoga menjadi vokalis yang baik dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.